Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati agar ibadah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kami memuji nama Tuhan melalui suara dan juga hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama. Tapi sebelumnya kenalan dulu ya. Ini Koko Albert, lalu ada Jian dan ada Adel. Oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kita yang pertama. Aku mau katakan apa yang Yesus buat Bagiku, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, Aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau Katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, Aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, Aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Saat Iblis Menggodaku. Saat Iblis menggodaku, aku tolak dia dengan nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat Iblis menggodaku, aku tolak dia dari nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Losarani. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai rencana Allah yang istimewa, yang sangat penting bagi umatnya. Kita akan belajar tentang rencana Allah itu melalui cerita tentang Musa yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang 1 sampai dengan pasal yang kedua ayat 10. Komik Alkitab Anak. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan, sudah melihat firman Tuhan tentang Musa, cerita tentang Musa. Sebenarnya itu bukanlah akhir dari cerita tentang Musa, adik-adik. Itu baru awalnya saja. Allah memilih bagi Musa. Allah membutuhkan seorang pemimpin bagi bangsa Israel, bagi orang Israel. Sehingga dia memiliki rencana menjadikan Musa pemimpin bagi bangsa Israel. Jadi, tadi Allah menyelamatkan Musa, menolong Musa dari kematian dengan cara yang luar biasa, dengan membawa dia sampai ke istana Firaun. Kenapa? Karena dia melanjutkan rencananya untuk mempersiapkan Musa
untuk menggenapi rencananya agar Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bagi orang Israel. Sama seperti Allah memiliki rencana yang indah, yang istimewa bagi Musa dan orang-orang Israel, Allah juga mempunyai rencana yang istimewa bagi kita, orang yang percaya kepada Allah. Karena apa, Dedek? Kenapa? Karena Allah mengasihi kita, karena Allah ingin kita menaati Dia, percaya hanya kepada Dia. Allah juga berjanji menolong kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan, menaati firman Tuhan, agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan adik-adik, Allah kita itu. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, dari mana pertolongan kita, adik-adik? Pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk membimbing dan melihara kita, anak-anaknya. Itu cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah kami pelajari hari ini. Tolong kami agar kami selalu taat, percaya hanya kepada Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau untuk segala yang kami perlukan. Ajarkan kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini adik-adik, dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah.